walidinika walinnasi ajma'in. Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Idza du'iya apabila diundang sapa ahadukum salah seorang di antara kalian ilal walimati kepada walimah pesta, falyatiha maka datanglah akan ke walimah ini. Rawahu meriwayatkan hadis ini sapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Apabila kita diundang kepada satu walimah pesta, datang kalau diundang. Ya, kalau ya'tiha kata Nabi, alhamdulillah kita mah datang. Gitu. Yang penting ada buat amplopnya. Kalau nggak diundang datang gimana tapi kemudian? Kalau nggak diundang tapi datang. Nah, kalau diundang tapi nggak datang. Diundang nggak diundang tapi datang. Kalau nggak diundang. Jangan. Tapi kadang-kala kan gini, kita mikirin aduh lagi nggak punya lagi undangan lagi. Nah, sekarang sih emang banyak alasan karena sudah menjadi satu tradisi, termasuk saya pribadi. Kadang-kadang kalau nggak punya buat nggak datang. Karena udah menjadi tradisi. Padahal awalnya yang penting diundang, datang. Nggak ada syarat harus itu. Harus ngamplop misalkan. Nah itu. Dan ini menjadi salah satu nanti akan dibahas tentang hakul jari alal jar, yaitu hak ketetanggaan. Dan nanti pun ini akan menjadi satu hijab hisaban. Di antara hak ketetanggaan itu apabila kita diundang datang. Seandainya kita nggak bisa datang, mohon maaf, mohon izin. Kalau dimaafkan, iya nggak jadi dosa. Itu hanya itu. Ya. Jadi pokoknya situ kalau diundang datang, kalau nggak diundang datang lah. Terserah. Kalau misalkan tiba-tiba datang, kalau misalkan yang punya hajat ridho ya silakan. Tapi jarang sih. Yang diundang aja ada yang nggak datang. Idza dakhala, ternyata tidak semata-mata ini adalah satu perintah daripada Nabi, berarti di baliknya ada nilai ibadah. Diundang datang, catatan ibadah bagi kita. Udah ibadah makan-makan lagi, di situ karaoke lagi plus. Idza dakhala, apabila masuk sapa ahadukum salah seorang di antara kalian al masjidah ke dalam masjid, fal yarka maka rukuklah ahad rakaataini 2 rakaat, maksudnya salat. Fal yarka rakaataini, salat 2 rakaat qabla ayyajlisa, sebelum ia duduk. Rawahu al-jamaah, hadis riwayat al-jamaah. Kalau kita masuk ke masjid maka sholatlah 2 rakaat sebelum duduk, namanya litahiyatil masjid. Nah, makna litahiyatil masjid ini ada makna secara khusus, yaitu makna secara khusus kita datang masuk ke masjid udah punya wudu, sebelum duduk usolli sunnatan litahiyatil masjid di rakaataini, berarti itu salat di tahiyatul masjid secara khusus. Secara umumnya apa? Setiap kita masuk masjid kemudian kita sholat sebelum duduk, maka ada nilai di tahiyatul masjid. Begitu datang lagi adzan, kita nggak duduk, dengerin adzan dulu. Setelah selesai adzan, sholat qobliyah, gitu kan? Nah, maka qobliyahnya itu ada 2 pahala, pahala qobliyah dan pahala tahiyatul masjid. Gitu. Nah, makanya ada kebiasaan kalau kita lagi adzan masuk nggak langsung duduk. Padahal bukan berarti kita dengar adzan itu harus berdiri, bukan. Itu artinya supaya kita dapat pahala tahiyatul masjid. Kalau udah masuk ke dalam
kemudian duduk, begitu adzan berdiri, terus sholat, tetap gak dapat tahiyatul masjid karena udah sempat duduk. Itu artinya. Jadi seandainya kita misalkan gak niat di tahiyatul masjid, masuk langsung duduk meskipun adzan ya gak masalah. Karena gak ada syariatnya dengar adzan harus berdiri. Berdiri itu bagi yang tadi baru masuk pengen ada pahala li tahiyatul masjid, jadi gak gitu. Terus kenapa gak langsung sholat? Sunnah dengerin adzan dulu. Itu. Jadi dapat semuanya. Dengerin adzan dapat, tahiyatul masjid dapat, qobliyahnya dapat. Kalau sholat Jumat udah khotbah, kita boleh sholat sunnah nggak? Nah, boleh, tapi bagusnya, afdolnya kalau udah mulai khutbah, duduk dengerin khutbah gitu. Artinya boleh itu gak membatalkan Jumat untuk dia. Yang penting bisa ngikuti sholat Jumat. Tapi ada yang lebih baik. Apa lebih baik? Lebih baik kita duduk menyimak khutbah. Adapun nanti misalkan pengen tetap pahala li tahiyatul masjid, ada dua alternatif. Kedua, keluar dulu baru masuk lagi. Tinggal sholat. Nanti gak kebagian, tinggal keluar dulu, masuk lagi sholat. Itu. Kemudian ada lagi dalam satu hadis dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in, apabila seseorang gak bisa sholat di tahiyatul masjid, alasannya seperti tadi, masuk udah khutbah, maka ada satu bacaan yang sebanding dengan pahala di tahiyatul masjid, yaitu baca tasbih 4 kali. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 4 kali. Nah, itu menurut keterangan tersebut sebanding dengan pahala di tahiyatul masjid. Kalau nggak bisa karena tadi ya, kalau misalkan lagi khutbah sebaiknya duduk saja. Sholat fardu pun sama. Kita masuk masjid, begitu masuk masjid langsung belum duduk usolli fardhul isya'i. Nah, maka pertama pahala sholat isya, yang kedua pahala tahiyatul masjid. Itu makna di tahiyatul masjid secara umum. Kenapa seperti itu? Karena di tahiyatul masjid sendiri artinya menghormat masjid. Tahiyat itu apa? Menghormat masjid. Dalam satu keterangan disebutkan tidak ada penghormatan untuk masjid kecuali sholat. Begitu masuk langsung sholat, itulah di tahiyatul masjid. Idza dakhala, apabila masuk opo syahrul Ramadhan. Jadi intinya jangan disia-siakan ketika kita baru masuk, apakah itu mau sholat tahajud, begitu masuk ya bagusnya meskipun kita agak khusus sholat di tahiyatul masjid, sholat apa aja, mau langsung sholat witir, mau langsung sholat istikharah, itu ada nilai di tahiyatul masjidnya. Apabila masuk opo syahrul Ramadan, bulan Ramadan, futihat maka dibukakan opo abwabus samai, pintu-pintu langit, wa gulliqat dan ditutup opo abwabu jahannam, pintu-pintu jahannam, wa sulsilat dan dibelenggu opo asyayatinu, setan-setan. Begitu masuk bulan Ramadan, malam pertama pintu langit dibuka. Sebagian hadis mengatakan pintu surga yang dibuka, pintu-pintu surga. Artinya kita berdoa, ibadah di saat itu pasti tembus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa gulliqat abwabu jahannam, kemudian ditutup pintu-pintu surga. Wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Kalau masih ada yang mengganggu, itu muridnya setan. Karena setannya lagi diikat. Kalau masih tergoda, itu muridnya. Pas
Rawahu meriwayatkan hadis ini sapa Asy-Syaikhani Imam Bukhari dan Muslim. Idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha falyamsuk an yasarihi thalatha. Idza ra'a apabila bermimpi sapa ahadukum salah seorang di antara kalian ar-ru'ya satu mimpi yakrahuha yang ia tidak sukai falyamsuk maka meludahlah dia an yasarihi ke sebelah kirinya salasan 3 kali. Wah, sampai terbangun mimpi buruk. Mimpi buruk biasanya mimpi buruk apa aja ya? Kejar-kejar orang gila. Nah, pokoknya yang kita anggap buruk aja bangun meludah ke sebelah kiri. Meludah itu bukan berarti harus keluar banyak-banyak. Itu aja meskipun nggak keluar gitu. Istrinya lagi. Iya, awas. Perhatikan. Pas itu ludahnya lain. Wal yasta'in dan minta perlindunganlah dia billahi kepada Allah minasyaitani daripada setan salatan 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim baca 3 kali. Wal yatahawwal dan berpindahlah anjan bihi dari sisinya alladzi kana alaihi yang pada saat itu dia tidur. Ya, ganti posisi. Kalau yang tadinya misalkan berbaring, tengkurap di bawahnya istri. Jangan. Apa-apa Pak, istri Pak. Artinya ganti posisi, jangan disamakan. Itu nggak usah berpikir buruk. Ternyata dengan ini pun kitab mimpi buruk bisa jadi ladang ibadah. Oh, jangan jadi kepikiran apa ya? Mimpi, kembangnya tidur, udah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rawahu meriwayatkan hadis ini sapa an Jabir Muslim, Imam Muslim an Jabir dari sahabat Jabir. Apa tadi? Meludah 3 kali ke sebelah kiri, baca ta'awudz, kemudian pindah posisi. Idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yuhibbuha fa innama hiya minallah. Ini sebaliknya. Idza ra'a apabila bermimpi sapa ahadukum salah seorang di antara kalian ar-ru'ya satu mimpi yuhibbuha yang ia senangi, yang ia cintai, fa innama maka sesungguhnya mimpi itu minallahi dari Allah. Mimpi liburan ke puncak, makan-makan, istrinya juga dalam mimpi itu gak 1, 4. Mantap. Ya sudah mimpi. Begitu bangun lapar lagi. Padahal udah makan banyak. Itu. Nah, mimpi bagus fal yahmad, maka pujilah. Maka memujilah dia Allah kepada Allah alaiha karena mimpi itu. Alhamdulillah. Wal yuhaddits, kemudian ceritakanlah ia biha tentang mimpi itu, cerita sama istri. Alhamdulillah malam mimpi istrinya bukan hanya Neng saja, ada 3. Itu Marah. itu ceritakan. Itu beneran kali itu. Iya, itu mimpi indah buat AA katanya. Mimpi buruk bagi saya. Wa idza ra'a ghairu dzalik. Wa idza ra'a dan apabila ahad bermimpi ghairu dzalik, sebaliknya mimma yakrahu dari mimpi yang ia tidak sukai, fa innama hiya minasyaitani, maka sesungguhnya mimpi buruk itu dari setan. Fal yasta'in, maka mintalah perlindungan billahi kepada Allah. Mimpi bagus dari Allah, maka alhamdulillah. Kalau mimpi buruk itu dari setan, maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yadhkurha, dan janganlah ceritakan ahad tentang mimpi buruk itu li ahadin kepada seorang pun. Udah diam kalau mimpi buruk.
Fa innaha, maka sesungguhnya mimpi buruk itu la tadurruhu, tidak akan memadorotkannya. Nah, jangan lupa dengan mimpi buruk. Semalam saya begini. Kebakaran itu dah, a'udzubillahi min dzalik, la tadurruhu, kata Nabi, tidak akan membahayakan. Rawahu, meriwayatkan hadis ini sahih Bukhari, Imam Bukhari, an Abi Sa'id, daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Wallahu a'lamu bissawab.